1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya, Penatua Alexardo Cesario Saragi, akan mengajak saudara untuk merenung bersama mengenai kekuatan untuk mengasihi. Allah adalah kasih. Penutup kalimat yang begitu kuat dari surat 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalimat ini sering kita dengar, namun kadang terlewat begitu saja. Kalau kita mau ngambil waktu sejenak dan merenungkan penutup kalimat ini secara mendalam, kita akan menemukan konsekuensi teologis yang juga mendalam. Allah adalah kasih. Itu berarti semua yang keluar darinya tidak bisa tidak memiliki kasih dalam jati dirinya, identitasnya. Saya diciptakan Dia. Saudara diciptakan Dia. Kucing jalanan diciptakan Dia. Kita lahir dari satu rahim yang sama, yaitu rahim Allah, Sang Kasih. Itu berarti kita dan seluruh semesta bersaudara di dalam Dia yang mengasihi ciptaannya. Namun kenapa ada kebencian ketika kita tahu rahim yang mengandung kita semua adalah rahim Allah Sang Kasih? Saya kira itu karena ketidakmampuan kita untuk menjaga dan mempertahankan identitas kita sebagai anak Allah. Karena jika Ia adalah kasih, maka hati kita seharusnya terus dilimpahi dengan kasih. Pernahkah saudara bertanya apa yang membuat kita dapat melihat sebuah benda? Ya, karena ada cahaya. Karena cahaya, kita bisa melihat sesuatu. Cahaya biru akan membuat daun hijau tampak kebiruan. Cahaya kuning akan membuat tembok putih tampak kuning. Dan tanpa cahaya, nggak satupun benda dapat kita lihat. Kalau Allah di dalam kita dan kita di dalam Dia, sinar kasih-Nya akan menerangi setiap hal di hadapan kita. Apa yang kita lihat tiba-tiba mengandung Kristus di dalamnya. Jika kita melihat anak kecil berjualan tisu di pos pembayaran parkir, dan yang kita lihat hanyalah anak kecil yang kelaparan sedang berjualan tisu, maka mungkin kita belum menerima Kristus dan membiarkan kasih-Nya menerangi hidup kita. Namun jika kita melihat anak itu, dan yang kita lihat adalah Kristus yang turut menderita di sana, saat itulah Kristus hidup di dalam kita. Tidak bisa tidak, jika Kristus hadir dan hidup di hati dan pikiran kita, maka hati dan pikiran kita akan dilimpahi dengan kasih yang begitu besar. Kasih itu akan mencegah kita untuk mengabaikan pasangan kita. Kasih itu akan mencegah kita untuk berlaku curang terhadap orang lain. Kasih itu akan mencegah kita untuk membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Kasih itu akan mencegah kita membalas kejahatan yang kita terima dengan kejahatan. Kasih itu akan mencegah kita untuk menunda memberikan hak-hak karyawan kita. Dan kasih itu, ya kasih itu, akan mencegah kita untuk tidak mengasihi. Adakah Allah hidup di dalam kita dan kita di dalam Dia? Itu semua akan terpancar dari tindakan kita yang penuh kasih atau tidak. Undang, sekaligus sambutlah Dia untuk hadir dalam hidup kita. Dan mari,
alami kuasa-Nya. Tuhan memberkati.